Di sini saya sudah ada di Google, ya, lalu saya mengetikkan debitur pinjol di penjara. Ya, saya enter lagi. Di sini kebanyakan isinya itu bukanlah berita seseorang yang dipenjara karena gagal bayar di pinjol. Bukan, karena resiko hukum gagal bayar di pinjol, yaitu masuk silik OJK kalau dibuka, ya. Lalu misalkan agunannya disita, masuk buku hitam dan lain-lain, gitu ya. Tidak ada berita si A dipenjara karena pinjol, nggak ada. Ya, sudah terlilit utang pinjol dan tidak bisa bayar, apakah bisa dipenjara? Sama saja isinya seperti itu, ya. Malahan begini, nih ya, meneror nasabah yang galbay, ex direktur pinjol dipenjara 5 bulan. Malahan pinjolnya, ya, yang dipenjara karena meneror itu, ya. Tidak ada berita seperti itu. Ya, Anda mau cari kemanapun juga nggak ada berita orang yang nggak bisa bayar akan dipenjara. Kalau orang nggak bisa bayar terus dipenjara, itu setiap tahun pemerintah harus membangun penjara baru, ya. Karena setelah umur 18 tahun orang itu boleh mengajukan kredit. Pertama, misalkan kredit KPR rumah. KPR rumah subsidi galbay penjara. Ya, mungkin nggak seperti itu? Ya, kan nggak mungkin. Anda aja dengernya kan nggak mungkin. Orang umur 20 tahun baru lulus kuliah, ngambil KPR, baru nikah, galbay, di penjara akhirnya, gitu. Kan kedengerannya nggak mungkin hal seperti itu, ya. Ada lagi orang umur 45 tahun gadein BPKB-nya ke leasing, yang galbay, ya, setelah 1 bulan 2 bulan galbay, gitu ya, di penjara. Nggak ada, oke? Jadi tenang saja. Ya, tenang saja. Di video ini saya ingin membongkar rahasia-rahasia pinjol sebenarnya, ya. Karena OJK tidak pernah mengeluarkan aturan dan pasal-pasal untuk nasabah pinjaman online. Anda harus tahu itu. Ya, OJK tidak pernah mengeluarkan pasal-pasal untuk kita semua. Ya, OJK hanya mengeluarkan pasal-pasal dan aturan untuk perusahaan pinjaman online-nya. Oke, tidak ada pasal OJK yang mengatur nasabah wajib membayar hutang pinjaman online-nya. Tidak ada sama sekali. Oke, Anda silakan cek. Ya, jika OJK tidak pernah mengeluarkan pasal-pasal untuk nasabah pinjol, maka Anda berhak untuk mengambil keputusan rencana keuangan di dalam kehidupan Anda dengan cara menggagal bayarkan pinjaman online Anda, ya, sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, Anda berhak menunda bahkan menggagal bayarkan hutang pinjaman online itu untuk merealisasikan rencana keuangan pribadi Anda. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pasal OJK yang mengatur dan berbunyi nasabah pinjaman online wajib menanggapi penagihan juru tagih atau debt collector dari perusahaan pinjolnya langsung maupun rekanan atau pihak ketiga. Tidak ada pasalnya. Anda harus menanggapi, membalas semua aktivitas penagihan yang dilakukan oleh pinjol. Tidak ada. Oke ya. Jika seperti itu, maka Anda berhak untuk mengganti nomor Anda. Oke, dan mengabaikan penagihan yang masuk sebagai cara untuk memfokuskan diri Anda pada rencana keuangan pribadi Anda. Oke ya, diingat ya, mengganti nomor dan mengabaikan penagihan dari pinjaman online bukanlah pelanggaran dan boleh Anda lakukan karena tidak ada pasal-pasal dan aturannya dari OJK. Oke ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, tidak ada pasal-pasal OJK yang mewajibkan kita para nasabah ini untuk melakukan perpanjangan hutang dengan cara membayar perpanjangan beserta uang adminnya yang tidak masuk akal. Ya, jadi kita berhak menolak semua solusi, ya, solusi semu yang ditawarkan oleh DC-DC pinjol. Ya, kita tidak perlu memperpanjang hutang kita dengan cara membayar uang admin, uang perpanjangan. Oke, ya. Keempat, dilarang membayar hutang secara cash kepada debt collector lapangan. Ya, yang keempat ini, dilarang membayar hutang secara cash kepada debt collector lapangan. Jika Anda didatangi oleh debt collector lapangan pinjaman online, jangan pernah bayar secara cash kepada debt collector lapangan pinjol itu. Ya, karena Anda berhutang ke perusahaan finansial teknologi. Oke, dan prosesnya pun online. Sama juga dengan Kredivo, HCI, Aku Laku.
Ya, proses pengajuannya online, bayarnya pun online. Oke, tidak ada cash. Ya. Lalu debt collector lapangan pinjol hanya boleh mengingatkan dan memberikan surat penagihan. Ya, itu pun harus resmi. Ya, debt collector lapangan wajib dilengkapi dengan atribut-atribut profesinya seperti KTP, ID card, sertifikat penagihan yang dikeluarkan oleh SPPI. Ya, jika tidak ada, maka Anda wajib menolak kehadiran DC itu. Ya, dan juga OJK tidak pernah mengeluarkan aturan di mana Anda harus wajib bayar ke DC lapangan pinjol. Tidak ada aturannya. Ya, tidak ada pasal-pasal OJK. Anda boleh, Anda wajib membayar secara cash, tidak ada. Ya, karena mungkin ya kita semua tahu DC lapangan pinjol pun banyak yang tidak amanah, banyak yang membawa kabur uang tagihan-tagihan nasabahnya. Gitu, oke? Jadi ketika Anda didatangi oleh penagih hutang dari fintech atau pinjol, Anda tidak perlu membayar kepada DC lapangan itu. Nah, ini mindset yang salah. DC lapangan datang, Anda harus bayar, bukan. Oke? Ketika Anda didatangi oleh penagih hutang dari fintech, ya, dari pinjol, Anda tidak perlu membayar kepada DC lapangan itu dan Anda tidak melanggar hukum apapun. Oke, makanya ketika Anda didatangi oleh DC lapangan pinjol, Anda tidak perlu menyiapkan maupun membayar uang apapun kepada DC itu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, OJK mengeluarkan banyak peraturan dan pasal-pasal untuk pinjaman online-nya. Ya, bukan kita. Salah satunya, jika peminjam atau nasabah sudah 90 hari tidak membayar hutangnya, maka hutang itu hangus. Ingat ya, hangus ya. Karena menurut Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan OJK Hendrikus Pasagi ya, mengatakan penyelenggara peer-to-peer atau P2P lending hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal 90 hari. Setelahnya pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus. Ya, konsekuensinya nasabah peminjam akan dimasukkan ke daftar peminjam yang tidak bayar pinjaman. Mereka tidak akan dapat pinjaman dari P2P, lending dan perbankan lagi. Oke, itu kata Hendrikus Pasagi. Kalau hutang kita sudah hangus dan sudah dimasukkan di slik OJK sesuai dengan aturan yang diterbitkan oleh OJK, lalu kita masih ditagih, ya, kita rugi. 2 kali ruginya, sudah masuk slik OJK, ya, ditagih lagi, ya kan. Maka dari itu ya, buat orang-orang ini ya, pinjol yang masih menagih setelah 90 hari adalah scam, penipuan ya, karena sudah jelas jika kita tidak bisa membayar bukan ditagih lagi ya, tapi kita akan dimasukkan ke daftar blacklist OJK. Oke, nah sekarang saya rangkum ya. Jadi ketika Anda gagal membayar pinjaman online, maka strategi yang harus Anda lakukan adalah nomor 1, tidak perlu menanggapi penagihan yang masuk dari DC pinjol. Ya, karena tidak ada aturannya, tidak ada pasalnya Anda harus menanggapi DC pinjol. Oke. Yang kedua, Anda berhak untuk mengganti nomor Anda. Ya, karena itu bukan pelanggaran. Ya, tidak ada di OJK ya Anda mengganti nomor itu ada pelanggaran, tidak ada. Ya, OJK tidak pernah menerbitkan pasal-pasal itu. Oke. Nomor 3, Anda berhak menggagal bayarkan pinjaman online Anda. Ya, ingat ya, Anda berhak menggagal bayarkan pinjaman online Anda untuk mewujudkan planning keuangan pribadi Anda. Oke. Itu yang nomor 3. Nomor 4, Anda berhak menolak kehadiran DC lapangan. Ya, karena tidak ada. Ya, lagi-lagi tidak ada pasalnya, tidak ada aturannya OJK menyatakan nasabah harus menemui DC lapangan, tidak ada. Ya, nomor 4 itu. Nomor 5, Anda tidak boleh membayar uang angsuran secara cash kepada DC lapangan. Karena ini fintech, ya, finansial teknologi. Gitu ya. Prosesnya online, pembayarannya pun online, ya. Dan juga untuk meminimalisir DC itu tidak amanah. Ya, Anda bayar tapi tidak disampaikan, gitu. Itu nomor 5 ya. Anda tidak boleh membayar uang angsuran secara cash kepada DC lapangan. Oke. Nomor 6, Anda perlu membroadcast semua kontak atau kondar Anda jika terjadinya penyebaran data yang dilakukan oleh pihak pinjol dengan alasan pencurian data. Oke.
dan membroadcast 2 kali dengan nomor yang berbeda, mengatasnamakan perusahaan pinjaman online tersebut yang meminta maaf karena adanya kesalahan sistem administrasi dan pencurian data. Gitu ya, yang sudah saya bahas di video sebelum-sebelumnya. Oke ya. Dan juga yang terakhir, Anda tidak sendirian gitu ya. Anda itu Galbay itu tidak sendirian. Oke, YouTuber hiburan sangat banyak. YouTuber prank ya, yang ngeprank itu sangat banyak sekali. YouTuber cover musik sangat banyak. Oke. Namun YouTuber pinjol yang membahas tentang Galbay hanya hitungan jari saja. Ya. Namun bukan berarti tidak ada yang Galbay. Oke, yang ada hanyalah orang yang belum sempat untuk menyuarakan atau menggaungkan gagal bayar pinjaman online. Ya, oke ya. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.